Bab 1371 tidak puas. Mungkinkah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa menang? Huang Feng melengkungkan bibirnya dengan cara yang sangat mengejek. Cara dia melihatnya, dia percaya bahwa dia telah memperoleh kemenangan mutlak, bahwa Chu Feng tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Meskipun kemampuan meramu obat-obatan Chu Feng sangat terampil, dia dengan kuat percaya bahwa dia melampaui Chu Feng dalam mengendalikan suhu api. Apakah aku bisa menang atau tidak akan ditentukan oleh kebenaran. Saat Chu Feng berbicara, dia bergerak dengan pikiran, membuka kuali yang sebelumnya disegel. Ketika ramuan-ramuan obat dibuka, wos, 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 mulai terdengar tanpa henti. Pada saat yang sama, banyak lampu emas mulai menembak dengan eksplosif keluar dari kuali. Pada saat lampu emas berhenti menembak, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget. Pada saat ini, semua orang, baik dekat atau jauh, sangat sunyi. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah denyut jantung mereka. Semua lampu itu adalah pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada total 200 dari mereka melayang di depan Chu Feng. 200 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi, Chu Feng hanya menggunakan sedikit lebih banyak waktu daripada itu. Namun dia telah mengumpulkan total 200 pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi. Dengan demikian, bagaimana mungkin hadirin tidak terkejut? Aku, tidak mungkin. Ini jelas tidak mungkin. Kamu pasti ditipu, kamu pasti curang. Bagaimana mungkin bagi kamu untuk meramu banyak pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini dalam waktu yang singkat? Huang Feng berteriak dengan tak percaya. Apakah ini reaksi dari pecundang yang sakit yang tidak mampu mengalahkan dengan anggun? Mengatakan bahwa aku telah ditipu, tidak bisakah kalian semua memikirkan sesuatu yang baru? Petik 2. Pertama, tidak masalah apakah kamu seorang spiritis dunia atau tidak, karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah aku curang atau tidak. Lihat, ada banyak ahli spiritual dunia senior yang hadir. Mata mereka jauh lebih tajam dari matamu. Petik 2. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apakah aku curang atau tidak? Jika aku selingkuh, apakah mereka tidak akan menghentikan aku? Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk mengeluh setelah kalah? Chu Feng membantah. Aku, dengan statusku sebagai seorang spiritualis jubah kerajaan, akan menjamin bahwa sahabat kecil Chu Feng tidak selingkuh. Dia meramu 200 pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi melalui teknik roh dunianya yang terampil. Petik 2. Meskipun aku merasa sangat terkejut melihat teman kecil Chu Feng, dengan usianya yang masih muda, mampu meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini dalam waktu yang singkat. Aku harus mengakui bahwa ini adalah kekuatan pribadi teman kecil Chu Feng. Tepat pada saat ini, kepala desa tua Ma tiba-tiba berbicara. Dia benar-benar menjamin Chu Feng. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya. Teknik roh dunia Chu Feng ini sekuat ini. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala desa tua Ma, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Pada awalnya, mereka meragukan pencapaian Chu Feng. Namun, setelah mendengar kepala desa tua Ma, seorang spiritualis jubah kerajaan agung, menjamin Chu Feng, mereka tidak lagi meragukan pencapaian Chu Feng. Bagaimanapun, kepala desa tua Ma adalah seseorang yang memiliki prestise yang sangat tinggi di domain aliansi. Namun, setelah memikirkan bagaimana Chu Feng mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meramu pelet pemulihan kekuatan berkualitas tinggi ini dalam periode waktu yang singkat, mereka tidak dapat menahan guncangan mereka. Mereka sangat terkejut bahkan jiwa mereka mulai bergetar. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, bakatnya sangat mengejutkan, sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan senior Ma telah berbicara, apakah kamu masih mencoba untuk menolak mengakui kekalahan kamu? Meskipun tidak apa-apa bagi kamu untuk mengatakan bahwa kamu tidak dapat menerima kekalahan kamu dengan anggun, hal-hal yang aku menangkan harus diberikan kepada aku, Chu Feng berbicara. Nada suaranya sangat biasa, namun, sikapnya sangat keras. Itu benar. Akhirnya, ternyata, bahwa para jenius agung dari World Spiritis Alliance bertindak, sebenarnya sekelompok orang jahat, karakter, jadi. Pecundang yang sakit tidak bisa menerima kekalahan dengan kasih karunia. Cara aku lihat, kamu juga, mungkin juga, merobek papan spir dunia, Spiritis Alliance. Lea, membiarkannya hidup, hanya aib, kata Wang Qiang mengejek. Sementara yang lain takut mengkritik orang-orang dari World Spiritis Alliance, Wang Qiang tidak peduli sama sekali. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku adalah pecundang yang sakit yang tidak dapat mengalahkan dengan anggun? Ini, ambillah. Ekspresi Huang Feng suram, begitu suram sehingga dia bisa membunuh seseorang. Namun, dia akhirnya mengepalkan giginya dan melemparkan vas yang berisi 100.000 tetes air es segel ke Chu Feng. Setelah dia menerima vas itu, Chu Feng mengangguk, puas. Ada 100.000 tetes siling glacial water di sana, tidak ada satu tetes pun yang hilang. Huang Feng bahkan belum berhasil menggunakan setetes air siling glasial sebelum hilang ke Chu Feng.
Sungguh menakjubkan perasaan macam apa yang dia rasakan saat ini. Namun, alasan mengapa Chu Feng mengambil risiko menyinggung aliansi spiritualis dunia untuk menantang Huang Feng bukan hanya karena 100.000 tetes siling glacial water ini. Yang dia inginkan adalah sepotong glacier siling. Itu adalah tujuannya dalam datang ke desa penyegelan kuno. Di mana siling glasier itu? Tanya Chu Feng. Pergi dan ambil siling glasier dari Ma Senior. Dia belum memberi aku itu, kata Huang Feng dengan marah. Mendengar itu, Chu Feng berkata kepada kepala desa tua Ma Senior, aku harus merepotkanmu. Dia telah memenangkannya, jadi dia harus mengambilnya. Sepotong glacier siling itu penting baginya. Tunggu sebentar, pergi segera setelah menang, bukankah ini melanggar aturan? Tepat saat ini, Sun Lei berbicara. Kenapa, kamu tidak yakin? Chu Feng berbalik dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Tentu saja aku tidak yakin. Kali ini, aku akan bersaing dengan kamu. Kamu berani? Tanya Sun Lei. Berani? Haha, kamu seharusnya bertanya pada diri sendiri. Chu Feng tersenyum puas. Dia mampu mengatakan bahwa teknik roh dunia Huang Feng lebih rendah daripada teknik Sima Ying, dan teknik roh dunia Sun Lei ini lebih rendah daripada teknik Huang Feng. Jadi, bagaimana dia bisa takut pada tantangan dari Sun Lei? Cara dia melihatnya, ini tidak lebih dari lelucon. Jangan setuju begitu saja, karena apa yang ingin aku lawan bukanlah teknik roh dunia, kata Sun Lei. Dalam hal ini, apa yang ingin kamu berkompetisi? Chu Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Aku ingin bersaing dalam pertarungan sejati antara laki-laki pertempuran tinju dan kaki untuk menentukan kemenangan, kata Sun Lei. Apa, kamu ingin bersaing dengan aku dengan bertarung? Setelah Chu Feng mendengar kata-kata itu, matanya terbuka lebar. Dia tampak tidak percaya. Mengapa? Apakah kamu takut? Benar-benar pengecut. Sebelumnya, kamu menunjukkan semua kepercayaan itu, namun ternyata kamu tidak lebih dari seorang pengecut. Begitu banyak untuk Gunung Qianwood yang berfokus pada budidaya bela diri, kata Sun Lei dengan ejekan yang dalam. Tidak, aku tidak takut, kata Chu Feng. Lalu, tanya Sun Lei. Oh, aku hanya ingin mengatakan bahwa itu memang yang aku inginkan, mata Chu Feng menyipit. Dia mulai tertawa, tawa yang penuh dengan kepercayaan diri. Kamu benar-benar sombong, tanggapan mendengar Chu Feng, Sun Lei marah. Itu karena perilaku Chu Feng benar-benar terlalu sombong. Sebagai musuh, jarang sekali Sun Lei diprovokasi oleh seseorang dari generasinya yang sama. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Saat dia berbicara, kekuatan bela diri Sun Lei mulai melonjak, dia bersiap untuk menyerang Chu Feng. Kamu sudah ingin bertarung, jangan terburu-buru dalam hal-hal ini. Aku tahu kamu pasti berusaha untuk memenangkan kembali air es segel dengan bersaing dengan aku, bukan? Petik 2. Namun, kamu tetap harus mengajukan taruhan dengan nilai yang sebanding. Lain lagi, bukankah aku akan kalah luar biasa? Chu Feng bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Ini. Mendengar kata-kata itu, Sun Lei tertegun. Dia hanya berpikir tentang bersaing dengan Chu Feng, memberinya pelajaran atas nama Huang Feng, merebut kembali wajah aliansi spiritualis dunia mereka dan memenangkan kembali air segel penyegelan. Namun, dia benar-benar lupa bahwa dia diharuskan menyerahkan taruhan-taruhan. Lagi pula, dia tidak memiliki apapun yang berharga darinya. Aku akan menunjukkan taruhan-taruhan atas namanya. Tongkat Qian Qilin Rui ini, bagaimana menurutmu? Huang Feng mengangkat tongkat Qian Qilin Rui dan berbicara dengan suara nyaring. Apa, dia akan menggunakan tongkat Qian Qilin Rui sebagai tiang taruhan? Ketika mereka melihat tongkat Qian Qilin Rui, mata semua spiritis dunia yang hadir mulai bersinar. Mereka semua ingin mendapatkan harta itu. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan. Namun, di depan mata mereka, Chu Feng diberi kesempatan. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahuinya, mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki teknik roh dunia yang sangat menakjubkan. Kekuatan pertempurannya juga sangat mencengangkan. Saat itu, pertempuran antara Chu Feng dan Wang Qiang di luar desa kuno Siling telah mengejutkan banyak orang. Jika Sun Lei bersaing dalam kekuatan pertempuran melawan Zhou Long dan saudara-saudaranya, dia pasti akan bisa menang. Lagi pula, kekuatan bertarungnya yang kuat adalah sesuatu yang dia terkenal. Namun, jika Sun Lei bersaing dengan Chu Feng dalam kekuatan pertempuran, mereka tidak percaya bahwa pemenang dan yang kalah akan ditentukan sebelumnya. Aku takut itu dengan sendirinya tidak cukup untuk digunakan sebagai taruhan-taruhan untuk 100.000 tetes siling glacial water dan sepotong siling glasier, yang mengejutkan semua orang. Meskipun Huang Feng telah mengambil Qian Qilin Rui tongkat kerajaan, Chu Feng masih tidak puas. Bab 1372 akhir kamu. Bajingan, tahukah kamu apa tongkat Qian Qilin Rui ini? Kami menggunakannya untuk bertaruh untuk siling glacial water dan siling glasier kamu, namun kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu tidak puas dengan itu? Apakah kamu tidak terlalu rakus? Sun Lei berkata dengan sangat marah. Hah,
Sebelumnya kamu menggunakan tongkat Qian Qilin Rui yang sama itu sebagai taruhan untuk Sealing Glacial Water. Setelah itu, kamu menambahkan Qian Qilin Rui Scepter dan Sealing Glacial Water untuk bertaruh untuk Sealing Glacier. Petik 2. Apa artinya? Itu berarti bahwa nilai Sealing Glacier jauh lebih unggul daripada Qian Qilin Rui Scepter. Petik 2. Dan sekarang, aku memiliki Sealing Glacial Water dan Sealing Glacier. Namun, kamu ingin menggunakan tongkat Qian Qilin Rui sebagai taruhan untuk mereka berdua. Apakah kamu menganggap aku bodoh atau kamu bodoh? Chu Feng mencibir. Nilai tongkat Qian Qilin Rui lebih rendah dari Sealing Glacier. Huang Feng hanya sengaja menerima itu sebagai taruhan karena dia takut Zhou Long tidak akan berani bertaruh. Tidak lebih dari itu. Sun Lei berbicara dengan suara keras. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, orang banyak mulai mendesis tidak puas. Meskipun mereka semua tahu bahwa Huang Feng telah memasang perangkap sebelumnya, itu masih agak terlalu berlebihan untuk membicarakannya dengan jelas. Adapun Zhou Long itu, ekspresinya saat ini sangat jelek. Itu karena dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri, dia telah dipermainkan oleh orang bebal. Pada saat ini, Sun Lei menyadari bahwa dia salah bicara. Namun, semua ini telah dipaksakan oleh Chu Feng. Dengan demikian, ia mulai membenci Chu Feng lebih. Dia merasa telah dipermainkan oleh orang bodoh oleh sepotong sampah dari Qianwood Mountain. Kalian semua yang mengatur kondisi untuk pertaruhan sebelumnya. Aku hanya akan berjalan sesuai dengan harga tetap yang telah kamu sajikan. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, aku hanya bisa melihat bahwa Gletser Sealing lebih berharga daripada tongkat Qian Qilin Rui, kata Chu Feng. Kamu membalikkan yang benar dan salah, memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Sun Lei menggeram marah. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, bagaimanapun juga. Aku tidak akan bertaruh dengan kamu jika kamu hanya menggunakan tongkat Qian Qilin Rui sebagai tiang taruhan. Chu Feng merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Dia menampilkan penampilan, tidak ada yang dapat kamu lakukan tentang itu. Persetan, apa kamu akan bertaruh denganku atau tidak? Sun Lei benar-benar marah. Dia benar-benar mulai memaksa Chu Feng. Cukup senonohmu. Meskipun aku bisa bertaruh dengan kamu, kamu harus memiliki kualifikasi. Datang berbicara dengan aku lagi setelah kamu berhasil mengumpulkan cukup untuk hadir sebagai taruhan-taruhan lain. Enyahlah kembali ke tempat asalmu. Kakekmu di sini tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Ekspresi Chu Feng tenggelam ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Persetan, ayahmu akan menggunakan hidupnya untuk bertaruh denganmu. Sun Lei menggeram sekali lagi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa. Lalu, dia berkata, hidupmu? Apakah ini berharga? Sejauh yang aku ketahui, hidup kamu bahkan tidak sebanding dengan pelet pemulihan kekuatan kualitas tinggi. Petik 2. Kamu benar-benar mencari mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sun Lei sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya karena marah. Kulitnya berubah menjadi hijau, dan urat biru mulai muncul di wajahnya. Dia benar-benar dan sangat marah. Boom! Tiba-tiba, Sun Lei mengepalkan tangannya dan maju. Kekuatan bela diri melonjak membawanya dengan meningkatnya debu dan banyak gelombang pusaran energi saat menyapu ke arah Chu Feng. Berdengung. Namun, sebelum serangan tinjunya yang ganas bisa mencapai Chu Feng, kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Kekuatan itu benar-benar mencengangkan. Setelah serangan kepalan tangan Sun Lei menghantam kekuatan yang menakjubkan itu, seolah-olah sebuah batu telah mengenai laut, tenggelam ke dalamnya tanpa jejak. Tanpa menimbulkan riak energi, bahkan setitik pun, ia menghilang. Teman kecil Sun Lei, teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat Sealing Ancient Village kami. Orang tua ini tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyerang teman kecil Chu Feng di desa penyegelan kuno kami, kepala desa tua Ma berbicara. Ternyata orang yang menghentikan serangan Sun Lei sebelumnya adalah dia. Cukup omong kosongmu. Siapa yang tidak tahu bahwa desa kuno penyegelan kamu tidak pernah mengganggu dendam dan keluhan para tamu kamu? Apa yang kamu lakukan sekarang hanyalah melindunginya, kata Sun Lei dengan marah. Karena kamu mengatakannya seperti itu, maka aku mungkin juga jujur padamu. Ya, aku sengaja melindungi teman kecil Chu Feng, kepala desa tua Ma berbicara dengan sangat tenang. Kamu, mendengar kata-kata itu, Sun Lei sangat marah sehingga bibirnya mulai bergetar. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan. Siapakah kepala desa tua Ma? Tidak peduli apa, dia masih ahli nomor 1 di desa kuno Sealing. Bahkan untuk World Spiritis Alliance mereka, bukan hanya para spiritis dunia manajemen manapun yang bisa bersaing melawan kepala desa tua Ma. Baginya, dia tidak lebih dari anggota generasi muda. Bahkan jika dia memiliki kekuatan pertempuran yang kuat, apa bedanya? Selain menjadi marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kepala desa tua Ma ingin mengusir Chu Feng lebih awal? Kenapa dia melindunginya sekarang? Petik 2.
Mungkin itu karena Chu Feng menang melawan Huang Feng. Kepala Desa Tua Ma harus menemukan bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat, dan bahwa ia adalah seorang jenius yang langka. Jadi ia memutuskan untuk menyelamatkan hubungan antara dia dan Chu Feng. Petik 2. Bagaimanapun, Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood. Jika desa penyegelan kuno terlalu lama berselisih dengannya, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Cara aku melihatnya, Kepala Desa Tua Ma berencana untuk menebus dirinya sendiri. Petik 2. Dibandingkan dengan Sun Lei, kerumunan yang melihat Kepala Desa Tua mengusir Chu Feng sebelumnya semua bingung. Mereka mulai bersemangat membahas tentang apa yang terjadi sekarang, dan menebak alasan Kepala Desa Tua Ma telah melangkah untuk melindungi Chu Feng. Chu Feng, ini semua barang milik kami yang memiliki 4 saudara kandung. Ada total 4 obat berkualitas tinggi yang meracik kuali, 4 kuali perbaikan persenjataan berkualitas tinggi, 9 persenjataan royal kualitas tinggi. 1.831.561 manik-manik bela diri, dan banyak harta langka yang berbeda-beda dan tak terhitung jumlahnya bahan. Petik 2. Aku tahu bahwa bahkan jika kita menambahkan mereka semua, mereka tidak akan sama berharganya dengan sepotong siling glasier. Namun, ini semua kekayaan yang kita miliki. Sekarang, aku akan menggunakannya sebagai taruhan. Apakah kamu bersedia menerimanya? Huang Feng berkata sambil mengulurkan 4 Cosmos Sacks. Aku juga akan mengambil semua kekayaan aku. Berani bertaruh atau tidak? Melihat ini, Sun Lei juga mengeluarkan Cosmos Sack-nya. Tampaknya untuk memenangkan kembali barang-barang yang telah mereka hilangkan, mereka berlima berencana untuk mengajukan semua simpanan mereka yang diperoleh dengan susah payah. Meskipun taruhan-taruhan masih kurang, setidaknya ada cukup ketulusan dari kalian berlima. Aku akan dengan enggan bertaruh dengan kalian semua. Petik 2. Namun, aku hanya akan bertaruh denganmu sekali lagi. Selain itu, untuk mencegah kalian semua bertindak tanpa malu-malu dan menolak mengakui kerugianmu nanti. Kami akan menyerahkan semua taruhan judi kita kepada Senior Ma dan meminta dia menyimpannya untuk sementara waktu. Petik 2. Siapapun yang menang akan pergi kepadanya untuk mendapatkan rampasan perang. Adapun yang kalah, mereka akan keluar dari tempat ini. Jangan terus kusut tanpa malu-malu. Meskipun terserah pada karakter pribadi kamu sendiri jika kamu tidak dapat mengambil kekalahan dengan anggun, jika kamu melakukan itu, maka apa yang kamu akan hina bukan hanya diri kamu sendiri. Kata Chu Feng. Yakinlah, orang yang tidak mampu mengalahkan dengan anggun pasti bukan aku. Saat Sun berbicara, dia melempar kosmosak ke kepala Desa Tua Ma. Mengikutinya, Huang Feng, Huang Ping, Huang Lang dan Huang Jing juga melemparkan karung kosmos mereka ke kepala Desa Tua Ma. Sambil memegang 5 karung kosmos di tangannya, kepala Desa Tua Ma berbalik ke Chu Feng dan mengangguk. Niatnya sangat jelas, dia menunjukkan kepada Chu Feng bahwa memang ada banyak harta karun di Cosmos Sacks ini, dan bahwa Huang Feng dan yang lainnya belum berbohong padanya. Meskipun Chu Feng tidak tahu kepala Desa Tua Ma dan kepala Desa Tua Ma bahkan salah menuduhnya dan Wang Qiang sebelumnya, Chu Feng tidak merasa bahwa kepala Desa Tua Ma adalah orang jahat. Karena itu, dia rela menaruh kepercayaan pada kepala Desa Tua Ma. Dengan demikian, Chu Feng melambaikan tangannya dan menyerahkan vas yang berisi 100.000 tetes air es segel kepada kepala Desa Tua Ma. Kapan kita mulai? Tanya Sun Lei. Sudah dimulai, jawab Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Sun Lei tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan keyakinan. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya dan menyilangkan tangannya. Dia memecahkan buku-buku jarinya, mengguncang bahunya, dan lehernya patah. Krek, 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 bunyi-bunyian mulai memancar dari seluruh tubuhnya seperti serangkaian petasan kecil. Chu Feng, kamu harus mempersiapkan diri untuk dihancurkan. Aku, Sun Lei, tidak pernah bersikap lunak dengan serangan aku. Setelah menyelesaikan persiapannya, Sun Lei berbicara dengan nada dingin. Wos. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Sun Lei bergeser. Dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan meledak ke arah Chu Feng. Sinar cahaya yang diubah Sun Lei dipenuhi dengan kekuatan. Seolah-olah itu mampu merobek ruang itu sendiri. Kecepatan sinar cahaya itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu tiba di depan Chu Feng dan menutupinya sepenuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Petik 2. Segera setelah itu, gelombang demi gelombang ledakan yang mengandung riak energi ganas mulai terdengar berturut-turut. Dalam sekejap, riak energi dan ledakan menutupi kerumunan dan mengubah radius beberapa mil di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Pertempuran kekuatan bela diri telah membuat wilayah ini tampak seolah-olah telah memasuki hari kiamat. Itu sangat menakutkan. Adapun penyebab semua ini, itu diciptakan oleh serangan Sun Lei. Melihat situasinya buruk, kepala Desa Tua Ma, yang khawatir tentang keselamatan Chu Feng, segera melambaikan lengan bajunya. Gelombang lengan bajunya ini menghasilkan angin kencang. Angin kencang itu menyebarkan riak energi panik yang menutupi wilayah itu. Surga,
Namun, ketika riak energi dihamburkan oleh angin kencang, pada saat kerumunan mampu melihat dengan jelas segalanya, tidak ada satu orang pun yang hadir tidak terpana. Bahkan kepala desa Tua Ma, yang telah bertindak untuk menyelamatkan Chu Feng, tertegun. Itu karena pada saat ini, Sun Lei yang sebelumnya meluncurkan serangan itu pada Chu Feng sebenarnya terbaring di tanah. Bukan saja hidungnya berdarah dan wajah bengkak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia telah berubah menjadi hanya tubuh darah. Namun, ketika orang banyak memandang ke Chu Feng, tubuhnya ditutupi dengan petir yang mendominasi. Selanjutnya, ditutupi oleh petir, budidayanya telah mencapai tingkat 7 Raja Bela Diri. Pada saat ini, petir yang menutupi Chu Feng secara bertahap menghilang. Setelah kilat menghilang, budidaya Chu Feng kembali ke peringkat 5 Martial King. Pada saat petir menghilang, penampilan Chu Feng muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, orang banyak dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada jejak darah terkecil pada Chu Feng. Dia sebenarnya tidak terluka sedikit pun. Namun, itu bukan aspek yang penting. Aspek penting adalah bahwa Chu Feng saat ini sebenarnya menginjak Sun Lei dengan satu kaki. Selanjutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Dengan suara put, dia menghancurkan tinjunya yang kuat ke mulut Sun Lei, menghancurkannya sepenuhnya. Pertama, kamu seharusnya tidak menghina ibuku. Kedua, kamu seharusnya tidak bersaing denganku dalam kekuatan pertempuran. Namun, kamu sudah melakukan keduanya. Jadi, ini adalah akhirmu. Chu Feng memandang ke arah Sun Lei yang dia injak dan dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Bab 1373 kapan saja. Pada saat ini, banyak orang yang hadir tercengang. Meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng sangat kuat, dan bahwa dia juga telah memahami keterampilan bela diri yang sangat sengit dan metode untuk meningkatkan budidaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sun Lei, pertempuran paling gila di antara generasi muda di dunia Spiritist Alliance, tidak akan bisa menahan satu pukulan dari Chu Feng. Jika orang-orang yang telah melihat pertempuran antara Chu Feng dan Wang Qiang, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, bersiap untuk adegan ini. Maka orang-orang dari desa kuno Siling seperti Zhou Long, serta Huang Feng dan saudara-saudaranya dari World Spiritist Alliance, dapat dikatakan benar-benar dan benar-benar terpana. Belum pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya sangat kuat dalam hal teknik roh dunia, bahkan kekuatan pertempurannya sekuat ini. Orang itu sebenarnya sekuat ini? Zhou Long bergumam dengan ketakutan di wajahnya. Hanya pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkan pemuda ini dengan nama Chu Feng. Pada saat ini, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng tidak lagi berisi penghinaan dan permusuhan dari sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka sangat dihormati, juga ketakutan yang mendalam. Dia menyesal telah memprovokasi Chu Feng sebelumnya dan menjadikan dirinya sebagai musuh Chu Feng. Itu karena Chu Feng pasti orang yang paling kuat dan paling menakutkan dari generasi yang sama yang pernah dia lihat. Adapun Chu Feng, dia benar-benar mengabaikan tatapan dari kerumunan. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Sun Lei, dia berbalik dan mulai berjalan menuju kepala desa Tua Ma. Bajingan, aku akan membunuhmu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chu Feng hanya berjalan jarak pendek ketika Sun Lei yang telah berbaring di lantai tiba-tiba berdiri. Matanya memerah dan kekuatan bela diri benar-benar menutupi tubuhnya. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan saat dia menggeram marah. Setelah itu, tubuhnya bersemi dengan nyala api merah. Api merah menyala melonjak tanpa henti. Seperti bilah, mereka menyerang Chu Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Itu salah satu keterampilan tabu bela diri spiritual aliansi dunia yang paling terkenal, tabu bumi, Blushing Flame Slash, ketika mereka melihat api yang mengamuk membentuk sinar pedang. Banyak ahli mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Itu karena tidak hanya Sun Lei melakukan serangan diam-diam dari belakang, dia bahkan menggunakan tabu Erten, Blazing Flame Slash, keterampilan bela diri yang sangat kuat. Meskipun butuh waktu yang relatif lama untuk mengaktifkan, setelah Erten tabu, Blazing Flame Slash diaktifkan, itu akan menghasilkan kekuatan yang tak terbendung. Sebelumnya, ada kemungkinan bahwa Sun Lei telah bertahan dari pemukulan dari Chu Feng sehingga dia bisa mengumpulkan cukup waktu untuk mengaktifkan tabu bumi ini, Blushing Flame Slash. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bisa melepaskannya begitu cepat. Pada saat ini, banyak orang mulai mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Feng. Mereka tidak takut apakah Chu Feng memiliki kemampuan untuk menahan serangan ini. Sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa bereaksi pada waktunya karena seberapa dekat serangan menyelinap darinya. Jika Chu Feng dikejutkan olehnya, dia kemungkinan akan berakhir sekarat. Dengan demikian, bahkan kepala desa Tua Ma membuat persiapan untuk bertindak dan membantu jika Chu Feng tidak dapat menahan serangan yang datang dari Sun Lei. Dia tidak akan duduk dan menonton Chu Feng dibunuh oleh Sun Lei. Boom! Tepat pada saat ini ketika semua orang mengkhawatirkan Chu Feng tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi dengan petir,
dan penanamannya meningkat menjadi peringkat 7 Raja Bela Diri. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan suara gemuruh yang menusuk telinga meledak dari atasnya. Setelah suara gemuruh meledak, energi yang mencengangkan muncul. Itu benar-benar diblokir tablokan Sun Lei Erten, Blazing Flame Slash. Gemuruh, gemuruh. Setelah energi aneh itu muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Angin, petir, air, api dan bumi, 5 jenis unsur yang berbeda ini muncul di atas Chu Feng pada saat yang sama. Seperti binatang buas bergelombang, mereka menyatu bersama dan dengan cepat berputar. Sebagai rotasi mereka tumbuh lebih dan lebih intens, gemetar wilayah ini tumbuh semakin kuat. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh, seolah-olah daerah ini akan musnah. Ini juga keterampilan marsial bumi tabu. Chu Feng benar-benar berhasil melepaskan keterampilan marsial bumi tabu dalam sekejap. Lebih jauh lagi, kekuatan semacam ini, bahkan lebih kuat dari tabu bumi Sun Lei, Blushing Flame Slash. Petik 2. Ketika mereka melihat adegan ini, kerumunan tertegun sekali lagi. Pada saat ini, apa yang dilepaskan Chu Feng adalah tabu Erten yang telah ia buat, tabu Erten, formasi 5 elemen. Setelah tabu Ertennya, formasi 5 elemen dilepaskan, itu benar-benar menekan tabu bumi Sun Lei, Blazing Flame Slash. Pada saat ini, 5 elemen angin, petir, air, api dan bumi tidak hanya menghancurkan tabu bumi, api berkobar sedikit demi sedikit. Juga sepenuhnya menutupi langit di atas Sun Lei dan semakin dekat ke Sun Lei dengan kekuatan tak terbendung. Meskipun Sun Lei adalah orang yang sangat sombong dan sombong, ia mirip dengan semut sebelum tabu bumi Erten Chu Feng, formasi 5 elemen. Pada saat ini, Sun Lei tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk melepaskan keterampilan tertinggi lainnya. Itu karena bahkan jika dia melepaskan semua kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan Erten tabu Chu Feng, kekuatan destruktif formasi 5 elemen. Berhenti, segera berhenti. Apakah kamu ingin membunuhnya? Melihat situasinya buruk, Huang Feng dan yang lainnya segera berteriak agar Chu Feng berhenti. Mereka dapat mengatakan bahwa Sun Lei tidak mampu menahan serangan Chu Feng. Jika ini terus berlanjut, Sun Lei pasti akan mati. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa melakukan apapun selain berteriak agar Chu Feng berhenti. Setelah semua, tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Chu Feng juga. Ketika masalah terus berlangsung, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya murid dari Gunung Qianwut ini yang mereka pandang rendah. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa ditentang oleh mereka. Teman kecil Chu Feng, sudah cukup. Pada saat ini, kepala desa tua Ma berbicara untuk mendesak Chu Feng berhenti. Sementara dia tidak berharap Sun Lei membunuh Chu Feng, dengan akun yang sama, dia juga tidak berharap Chu Feng membunuh Sun Lei. Namun, Chu Feng mengabaikan mereka semua. Sama seperti itu, ia terus mengendalikan taben bumi, formasi 5 elemen. Perlahan-lahan, serangannya semakin dekat dan semakin dekat ke arah Sun Lei, menyebabkannya panik tanpa henti. Tiba-tiba, Sun Lei tidak mampu menahan tekanan besar dari tabu bumi, formasi 5 elemen dan dipaksa berlutut. Lebih jauh lagi, karena tekanannya sangat besar, kerumunan itu bahkan dapat mendengar suara tempurung lututnya pecah. Dengan tidak ada alternatif yang tersisa untuknya, Sun Lei berteriak, Chu Feng, aku mengakui kekalahan aku mengakui kekalahan aku, tolong hentikan. Kata-katanya mengejutkan semua orang di kerumunan. Bahkan Huang Feng dan saudara-saudaranya tidak terkecuali. Mereka semua tahu seperti apa karakter Sun Lei itu. Dia adalah individu yang sangat sombong dan sombong yang akan menolak untuk mengakui kekalahannya. Namun, kali ini, dia benar-benar mengakui kekalahannya atas kemauannya sendiri. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, ini juga secara tidak langsung menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya Chu Feng. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bisa memaksa Sun Lei ke kondisi seperti itu. Setelah Sun Lei mengakui kekalahannya, Chu Feng dengan dingin mendengus dan kemudian menghentikan tabu bumi, formasi 5 elemen. Namun, meskipun dia menghentikannya, kekuatan tabu bumi, formasi 5 elemen tidak segera hilang. Alih-alih itu berubah menjadi 5 elemen pembunuh yang tampaknya memiliki batasan mereka dicabut. Membawa bersama mereka 5 helai kekuatan yang sangat menakutkan, mereka berbaur ke ruang di sekitar Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka yang tersisa sangat lemah, kekuatan mereka masih sama seperti sebelumnya. Setelah itu tabu Erten, formasi 5 elemen menghilang, Sun Lei menghela nafas lega. Kemudian, dengan ia jatuh ke tanah tanpa daya. Pada saat ini, tubuhnya tidak hanya berlumuran darah, juga tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Dia telah dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Meskipun dia terkenal karena kekuatan pertempuran tiraninya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kesenjangan antara dia dan Chu Feng sama sekali tidak kecil. Huang Feng, Huang Ping, Huang Lang, Huang Jing dan semua orang yang hadir semua melihat ini dengan mata kepala sendiri.
Kekuatan pertempuran Chu Feng sangat melampaui Sun Lei. Selain itu tidak hanya terbatas pada kekuatan pertempuran, setiap aspek Chu Feng menjadikannya seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan Sun Lei. Jadi, ketika Chu Feng mulai berjalan menuju desa tua kepala Ma lagi untuk menerima rampasan perang, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua tahu bahwa kemenangan Chu Feng memang layak, dan bahwa rampasan perang telah dimenangkan olehnya. Chu Feng, aku tidak akan membiarkan masalah ini berdiri. Meskipun kamu menang melawan aku, ini tidak berarti bahwa kamu akan dapat menang melawan kakak aku. Petik 2. Aku akan kembali dan membawa kakakku bersamaku. Dia tidak hanya akan membalaskan dendamku, dia juga akan mengambil nyawamu. Sun Lei mengatakan kata-kata itu dengan suaranya yang sangat lemah. Meskipun dia mengakui kekalahannya, kebencian yang dia rasakan untuk Chu Feng hanya tumbuh lebih kuat. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum pada kata-kata Sun Lei yang mengancam dan meninggalkan dua kata, kapan saja. Bab 1374 Masalah Ailing. Sun Lei dan yang lainnya meninggalkan desa kuno Siling. Para tamu juga meninggalkan desa kuno Siling. Seperti ini, tirai untuk kompetisi turun. Hanya, perubahan dramatis adalah bahwa Chu Feng dan Wang Qiang, yang seharusnya diusir dari desa kuno Siling, sebaliknya didesak untuk tetap oleh kepala desa tua Ma. Selanjutnya, setelah acara ini, banyak orang mulai mempertanyakan apakah kecurangan Chu Feng dalam kompetisi kekuatan roh adalah kebenaran atau sebenarnya hanya tuduhan palsu. Setelah semua, dalam kompetisi melawan para jenius dari World Spiritist Alliance, terlepas dari apakah itu mungkin budidaya bela diri atau teknik roh dunianya, Chu Feng telah menunjukkan tingkat pencapaian yang luar biasa. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dari generasi muda saat itu. Itu adalah tingkat kekuatan yang sangat melampaui Zhou Long dan yang lainnya. Dengan kekuatan seperti itu akan alami, hanya masuk akal dan adil, bagi Chu Feng untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi kekuatan roh. Karena itu, bagaimana mungkin dia selingkuh? Kepala desa tua Ma tidak menjelaskan hal ini. Dia tidak mencoba menjelaskan sesuatu kepada siapapun. Dengan demikian, ini mengarahkan orang banyak untuk mulai membuat segala macam tebakan liar. Namun, setelah masalah ini, terlepas dari apakah itu orang-orang dari desa penyegelan kuno atau para tamu, mereka semua memegang rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Mereka semua menyadari betapa luar biasanya seorang jenius Chu Feng. Tidak hanya dia memiliki latar belakang yang sangat besar, kekuatannya sendiri juga sangat kuat dan kuat. Bahkan tiga saudara Zhou yang sebelumnya pergi untuk memprovokasi Chu Feng tidak berani melakukannya lagi. Tidak hanya mereka tidak berani memprovokasi Chu Feng lagi, mereka bahkan berencana untuk pergi dan meminta maaf kepadanya. Bukan hanya mereka, bahkan kakek mereka yang sombong harus menurunkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya kepada Chu Feng. Itu jelas tidak mengkhawatirkan untuk dibicarakan. Pada saat ini, ada 6 orang di pagoda kuno yang digunakan untuk melakukan upacara pemujaan leluhur. Mereka adalah Zhou Long, Zhou Hu, Zhou Feng dan Zhou Sitian. Selain itu mereka berempat adalah Chu Feng. Pada saat ini, kakek dan cucu semua berdiri di depan Chu Feng. Tiga saudara Zhou bahkan memiliki ekspresi permintaan maaf di wajah mereka. Selain mereka berlima, ada orang lain di samping Chu Feng. Itu sebenarnya pemimpin desa kuno penyegelan, kepala desa tua Ma. Pada saat ini, kepala Old Village Ma memiliki ekspresi tajam di matanya dan sikap dingin. Wajahnya yang sudah tua tampak dipenuhi dengan kedengkian ketika dia menatap Zhou Sitian dengan marah. Dari itu, dapat dilihat bahwa bukan Zhou Sitian yang ingin dengan tulus mengakui kesalahannya. Sebaliknya, kepala desa tua Ma yang memaksanya untuk melakukannya. Itu masih bisa ditoleransi untuk tiga saudara Zhou, mereka, bagaimanapun, diyakinkan oleh kekuatan Chu Feng. Bahkan jika mereka diberitahu untuk meminta maaf kepada Chu Feng, mereka tidak akan keberatan. Selain itu, kepala desa Lord yang memaksa mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, bahkan jika mereka meminta maaf, itu hanya akan menjadi tindakan alami dan bukan salah satu dari aib. Namun, itu berbeda untuk Zhou Sitian. Tidak peduli apa, dia adalah wakil kepala desa dari desa penyegelan kuno. Selanjutnya, dia akan menjadi kepala desa berikutnya. Untuk meminta maaf kepada Chu Feng, itu benar-benar sulit baginya untuk dilakukan. Apa yang kamu pikirkan? Cepat, minta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Melihat Zhou Sitian ragu-ragu, kepala desa tua Ma berteriak padanya. Chu Feng, kita salah, mohon maafkan kami. Mendengar itu, ketiga saudara lelaki Zhou tidak berani ragu dan segera berbicara dengan Chu Feng untuk mengakui kesalahan mereka. Selain itu, nada suara mereka sangat tulus dan sikap mereka sangat ramah. Dapat dilihat bahwa mereka tidak berpura-pura dan mereka meminta maaf kepada Chu Feng dari lubuk hati mereka. Hanya, setelah mereka selesai meminta maaf, kakek mereka masih tidak mengatakan apa-apa.
Selanjutnya, dia bahkan menatap tajam pada mereka bertiga dengan tatapan kebencian dan kekecewaan. Zhou Zitian. Setelah melihat itu, kepala Old Village Ma berteriak sekali lagi. Nada suaranya sedingin es. Terlebih lagi, saat ini dia meneriakkan nama Zhou Zitian, bahkan pagoda kuno itu bergetar. Kemarahan yang dimilikinya sangat kuat. Merasakan dinginnya es yang dipancarkan oleh kepala desa tua Ma, merasakan kemarahan yang menindas darinya, ekspresi Zhou Zitian sangat berubah ketika rasa takut muncul di matanya. Dia tahu bahwa kepala desa tua Ma benar-benar marah. Selain itu, dia juga tahu betapa menakutkannya kepala desa tua Ma ketika dia marah. Jadi, pada akhirnya, ia memutuskan untuk melepaskan martabatnya, mengeraskan wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng. Orang tua ini seharusnya tidak salah menuduh kamu. Di saat dan tempat ini, aku akan meminta maaf kepada kamu. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Zhou Zitian membungkuk kepada Chu Feng. Chu Feng hanya tertawa ringan pada permintaan maaf Zhou Zitian. Dia tidak mengatakan apa-apa, itu karena dia bisa mengatakan bahwa permintaan maaf Zhou Zitian sama sekali tidak tulus. Permintaan maaf semacam itu hanyalah upaya permukaan. Jika orang-orang dari desa penyegelan kuno semua hadir, jika semua tamu hadir, maka, terlepas dari seberapa tulus permintaan maaf Zhou Zitian, setidaknya akan dapat mengembalikan kepolosan dan reputasinya kepada Chu Feng. Namun, seperti ini, dalam situasi tanpa orang lain, permintaan maaf kepada Chu Feng sama sekali tidak berguna. Melihat bahwa Chu Feng tidak memiliki reaksi kegembiraan setelah mendengar permintaan maaf, kepala desa tua Ma menyadari bahwa tidak ada artinya baginya untuk memaksa Zhou Zitian dan yang lainnya untuk meminta maaf kepada Chu Feng ketika tidak ada yang hadir. Karena itu, dia melambaikan tangannya pada Zhou Zitian untuk menunjukkan agar mereka pergi. Melihat itu, Zhou Zitian tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera membawa ketiga saudara lelaki Zhou bersamanya dan meninggalkan pagoda kuno. Ketika dia pergi, dia tidak lupa menutup pintu pagoda kuno dengan tegas. Teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa permintaan maaf mereka kepada kamu tidak akan dapat menebus apapun. Jadi, orang tua ini sudah menyiapkan ini. Ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Kepala desa tua Ma menyerahkan kosmos sak kepada Chu Feng. Di dalam kosmos sak itu ada 200 tetes siling glacial water dan 2 juta manik-manik bela diri. Itu adalah hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi kekuatan roh. Selanjutnya, hadiahnya telah berlipat ganda. Kepala desa tua ini telah menepati janji dan menyerahkan Chu Feng kompensasi yang telah dijanjikannya. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan kamu menerima keluhan tanpa alasan. Setelah orang tua ini menyelesaikan pelatihan tertutupnya, setelah aku menyelesaikan masalah yang aku miliki, aku akan secara terbuka mengumumkan masalah desa penyegelan kuno yang salah menuduh kamu. Mengembalikan kepada kamu tidak bersalah, kata kepala desa tua Ma dengan rasa penyesalan yang dalam. Ma senior, aku percaya kamu. Aku tahu kamu berbeda dari Zhou Zitian. Namun, aku, Chu Feng, bukan seseorang yang ingin dijebak tanpa alasan. Aku jelas menggunakan kemampuan aku sendiri untuk mendapatkan kemenangan, namun aku malah dinyatakan curang. Petik 2. Jadi, aku juga menantikan hari di mana desa penyegelan kuno kamu akan mengembalikan Wang Qiang dan aku tidak bersalah. Namun, saat ini, aku, Chu Feng, hanya ingin menerima barang yang telah aku menangkan. Dalam kompetisi antara Zhou Long dan Huang Feng, Zhou Long kehilangan sepotong siling glasier. Dalam kompetisi antara aku dan Huang Feng, aku memenangkan siling glasier yang sama darinya. Petik 2. Dengan demikian, gletser segel yang hilang dari Zhou Long sekarang harus menjadi milikku. Kepala desa tua, Ma, aku harap kamu bisa memberi aku gletser siling yang telah aku menangkan, kata Chu Feng. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah tuduhan yang salah. Hal yang paling membuatnya khawatir adalah gletser siling. Bagaimanapun, itu adalah komponen penting untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala desa tua Ma mulai mengerutkan kening. Dia menunjukkan ekspresi kesulitan. Ma senior, ada apa? Kamu tidak mungkin menolak untuk membayar, bukan? Petik 2. Jika itu benar-benar masalahnya, maka Chu Feng benar-benar salah menilai kamu. Melihat reaksi kepala desa tua Ma, kemarahan muncul di wajah Chu Feng. Sudah sangat berlebihan bagi kepala desa tua Ma untuk menuduhnya salah. Jika dia menolak untuk menyerahkan gletser siling juga, maka itu akan benar-benar berlebihan. Ini juga berarti bahwa Chu Feng telah mempercayainya dengan sia-sia. Tidak, orang tua ini pasti tidak memiliki niat untuk tidak membayar, hanya... Kepala desa tua Ma menghela nafas tanpa daya. Kemudian, dia membuka lengannya dan mulai membentuk segel tangan dengan kecepatan cepat. Segera, kekuatan roh yang tak terbatas meledak keluar darinya dan mengalir ke puncak pagoda kuno. Pada saat ini,
pagoda kuno mulai bergetar dan memancarkan sedikit sinar. Segera, sinar itu tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pintu masuk roh dunia. Pintu masuk roh dunia itu sangat istimewa. Chu Feng bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa ujung lain yang terhubung dengan roh dunia ini pasti bukan masalah kecil. Teman kecil Chu Feng, tolong ikuti orang tua ini. Setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti. Kepala desa tua Ma mengatakan kata-kata itu dan terbang ke pintu masuk pembentukan roh. Bab 1375 Alasan untuk tuduhan palsu. Melihat kepala desa tua Ma memasuki pintu masuk roh dunia, Chu Feng awalnya berpikir tentang memasukkannya juga untuk mengikutinya. Chu Feng, kamu benar-benar berencana untuk masuk? Kamu benar-benar percaya pada kentut tua itu? Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu untuk membungkammu setelah kamu masuk? Tepat pada saat ini, suara Egi yang terdengar tiba-tiba terdengar oleh telinga Chu Feng. Nada suaranya sangat hati-hati dan khawatir. Jika dia ingin membunuhku, dia sudah akan membunuhku. Di desa penyegelan kuno ini, mustahil bagi kita untuk lepas dari genggamannya. Petik 2. Egi, aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku. Namun, sebagaimana yang terjadi, satu-satunya pilihan yang aku miliki adalah percaya padanya. Selain itu, tidak ada alternatif, kata Chu Feng kepada Egi. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Karena seperti ini, kamu mengambil keputusan saat itu, kata Egi. Nyonya Ratu, yakinlah, untukmu, aku pasti akan mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Dia benar-benar menikmati Egi mengkhawatirkannya. Betul, bagi aku, kamu harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Egi tersenyum. Bukan saja suaranya sangat menyenangkan untuk didengar, suaranya juga sangat lembut dan lembut, sesuatu yang sangat jarang dari Egi. Terutama sepasang matanya yang menawan, meskipun mereka menyipit dari senyumnya, mereka sangat mempesona. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng mulai berdebar. Karena Egi ada di dalam dirinya, ia dapat melihat penampilan Egi di benaknya kapan saja. Melihat senyum menawan Egi, Chu Feng mulai memerah. Dia tidak tahu bagaimana dia harus merespons. Teman kecil Chu Feng, ayolah. Tepat pada saat ini, suara kepala desa tua Ma terdengar dari pintu masuk roh dunia itu. Mendengar itu, tubuh Chu Feng bergerak, dan dia terbang melalui pintu masuk roh dunia itu. Setelah melewati pintu masuk roh dunia, Chu Feng tiba dalam ruang yang terisolasi. Ruang ini tidak terlalu besar, dan tampak seperti aula istana yang sangat indah. Hanya, aula istana ini sama sekali bukan aula istana biasa. Bahkan, itu sangat istimewa. Tempat ini sebenarnya adalah formasi roh. Seluruh aula istana itu sendiri adalah pembentukan roh yang luar biasa. Berkumpul di sekitar lingkungan formasi ini banyak siling glacial water. Dari perkiraan kasar, Chu Feng curiga ada setidaknya 120.000 tetes air es segel di sini. Aura yang kaya dari siling glacial water sepenuhnya menutupi aula istana, memberikan sensasi relaksasi bagi pikiran seseorang. Selain ini, Chu Feng juga berhasil merasakan aura yang lebih tinggi dari air penyegelan siling. Aura itu sangat mirip dengan siling glacial water. Namun, itu berkali-kali lebih kuat dari aura yang diberikan dari siling glacial water. Chu Feng curiga aura itu kemungkinan besar berasal dari gletser siling. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa seharusnya ada siling glasier di tempat ini. Sayangnya, tidak peduli bagaimana Chu Feng mencarinya, dia tidak dapat menemukan jejak siling glasier. Meskipun Chu Feng tidak menemukan siling glasier, Chu Feng menemukan sumber aura itu. Itu dipancarkan dari pusat formasi. Hanya, sama sekali tidak ada apa-apa di pusat formasi. Saat dia melihat ruang kosong, Chu Feng menoleh ke kepala desa tua Ma dan bertanya, mungkinkah tempat itu adalah lokasi di mana gletser siling disimpan? Betul, seperti yang kamu katakan, tempat itu adalah tempat di mana gletser siling disimpan. Formasi ini di sini didirikan oleh leluhur desa penyegelan kuno kami. Adapun siling glacial water di sini, ia terbentuk dari siling glasier melalui penggunaan formasi ini. Petik 2. Sayangnya, tempat ini tidak lagi menghasilkan siling glacial water. Itu karena formasi ini sudah berhenti. Petik 2. Adapun alasan mengapa formasi ini berhenti, itu karena inti dari formasi ini, siling glasier, sudah tidak ada lagi di sini. Jadi, teman kecil Chu Feng, bukan karena orang tua ini akan kembali pada kata-katanya dan menolak untuk memberi kamu gletser siling. Sebaliknya, desa penyegelan kuno kami tidak lagi memiliki gletser siling lagi, kata kepala desa tua Ma tanpa daya. Apa, gletser siling sudah hilang? Kalau begitu, kemana perginya? Setelah mengetahui bahwa gletser siling yang dia inginkan sudah pergi, Chu Feng segera menjadi cemas. Hilang, seseorang telah mencurinya, kata kepala desa tua, Ma. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Namun, dia juga sangat tenang.
dapat dilihat bahwa Gletser Ceiling tidak hanya hilang. Selain itu, mustahil bagi kepala desa tua Ma untuk menjadi setenang ini. Persis apa yang terjadi di sini? Chu Feng buru-buru bertanya. Dia tidak punya pilihan selain bertanya. Baginya, Gletser Ceiling sangat penting. Ini adalah rahasia desa penyegelan kuno kami. Sementara aku bisa memberitahu teman kecil Chu Feng tentang hal itu, aku harap kamu akan membantu aku menjaga rahasia ini, kata kepala desa tua, Ma. Yakinlah, aku, Chu Feng, pasti akan menjaga bibirku kencang. Tanpa izin kamu, aku tidak akan menyebutkan masalah ini kepada siapapun, kata Chu Feng. Pria tua ini percaya pada karakter moral teman kecil Chu Feng. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu ke sini. Sebenarnya, alasan mengapa aku membawa kamu ke sini adalah karena aku ingin menjelaskan semuanya kepada kamu. Kepala desa tua Ma tampak sedih. Lalu, dia berkata, itu benar, Gletser Ceiling telah dicuri. Namun, aku tidak tahu siapa yang mencurinya. Petik 2. Pada saat hilang, aku tidak melihat apa-apa. Bahkan formasi perlindungan yang didirikan di sekitarnya benar-benar tidak rusak. Petik 2. Jika bukan aku yang datang ke sini untuk mengumpulkan air es segel, aku tidak akan pernah menemukan bahwa es segel telah dicuri. Untungnya, leluhur desa penyegelan kuno kami mengatur formasi ini dengan sempurna. Itu bahkan mampu mengumpulkan aura semua orang yang telah memasuki tempat ini. Petik 2. Yang paling penting, selama itu mengumpulkan cukup aura, itu akan mampu mengaktifkan formasi pelacakan untuk menentukan lokasi orang itu, melacaknya. Ketika aku menemukan apa yang terjadi, aku pergi ke pelatihan tertutup sepanjang waktu dan menggunakan semua kekuatan aku untuk mengaktifkan formasi. Akhirnya, aku berhasil mengumpulkan jejak aura orang yang mencuri siling glasier. Petik 2. Meskipun itu hanya jejak, selama aku diberi waktu, aku akan, cepat atau lambat, dapat mengumpulkan lebih banyak auranya. Selama aku bisa mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan dapat mengaktifkan formasi pelacakan dan mencari tahu di mana orang yang telah mencuri Gletser Ceiling kami. Petik 2. Hanya, aku juga diharuskan membayar harga tertentu untuk mencapai ini. Aku harus mengikuti pelatihan tertutup untuk melakukannya. Untuk tujuan melacak dan memulihkan siling glasier secepat mungkin, aku harus mengikuti pelatihan pintu tertutup sesegera mungkin. Petik 2. Ini juga alasan utama mengapa aku menyerahkan posisi kepala desa ke Zhou Sitian. Lagi pula, Gletser Ceiling sangat mendasar bagi kelangsungan hidup desa penyegelan kuno kami. Jika kita tidak memulihkan Gletser Ceiling, desa penyegelan kuno kita tidak hanya akan memburuk dari titik ini dan seterusnya, tidak mustahil bagi kita suatu hari akan binasa karenanya. Petik 2. Itulah alasan mengapa aku menentang hati nurani aku dan secara salah menuduh teman kecil Chu Feng. Itu juga mengapa aku menentang janjiku dan tidak menyerahkan siling glasier kepada teman kecil Chu Feng. Namun, teman kecil Chu Feng, yakinlah. Pada saat aku memulihkan Gletser penyegel kami, aku pasti akan mengembalikan kamu tidak bersalah. Bahkan jika reputasi aku ingin dihilangkan, aku masih akan memastikan bahwa semua orang tahu bahwa kamu tidak bersalah. Petik 2. Selanjutnya, pada saat itu, aku akan mempersembahkan kepada kamu 2 kali lipat jumlah siling glasier yang telah kamu menangkan. Kepala desa tua Ma sangat meminta maaf dan tulus ketika dia berjanji kata-kata itu kepada Chu Feng.